Pemkab Cilacap dan DPRD Cilacap secara maraton membahas Raperda dalam sidang paripurna DPRD waktu lalu. Salah satunya Raperda PT Kawasan Industri Cilacap (KIC) yang akan dikembangkan menjadi perseroda berbentuk perseroan terbatas. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di sektor investasi akan dilakukan pembangunan kawasan industri Cilacap. Dalam pembangunannya dibutuhkan lahan seluas 82 hektar di wilayah Desa Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, dan Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan. Aktivitas yang sedang dijalankan KIC antara lain pembebasan dan pematangan tanah untuk kafling industri dan properti, penjualan atau persewaan tanah kafling untuk industri properti dan lain sebagainya. Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, mendukung pelaksanaan pembebasan tanah untuk pengganti KIC. Tim pengadaan tanah sudah mulai berjalan di wilayah Mertasinga dan Menganti. Ekanto mendorong Direktur Perumda KIC, Rati Nudin Yusuf, untuk secepatnya melakukan proses pengadaan tanah atau pembebasan lahan. Karena dikhawatirkan anggaran yang mondok atau yang tersimpan cukup lama di kas KIC bisa menimbulkan pemikiran yang negatif pada masyarakat. Selain mendorong memberikan apresiasi, Ekanto juga akan mengawal kegiatan pembebasan lahan dan pengadaan tanah pengganti KIC. Ekanto berpesan kepada tim pengadaan tanah KIC dan Ibu Pejabat Bupati Yunita Diah Suminar untuk berhati-hati, karena untuk pelaksanaan pengadaan tanah riskan dengan adanya pihak yang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Jika ada oknum yang bermain, bisa menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah tidak optimal. Kepada PJ Bupati, saatnya bersih-bersih, bukan hanya berteori namun dipraktekkan. Awasi, libatkan masyarakat, wartawan, LSM, ormas untuk melakukan pengawasan secara langsung. Meskipun itu tidak dilakukan, Ekanto menegaskan, beliau secara organisasi akan melakukan pengawasan secara langsung. Jika ditemukan ada permainan di dalamnya, beliau tidak segan melaporkan ke APH. Karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan masyarakatlah yang nantinya akan dirugikan. Selanjutnya, ini kata penggiat LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso. Selamat siang Pak Ekanto. Selamat siang Mbak Nani. Mau dijelaskan ini apa yang akan disampaikan kepada masyarakat ini? Ya, begini Mbak Nani, terima kasih. Selamat siang juga berkaitan kawasan industri Cilacap yang sedang proses di Raperda untuk menjadi perusahaan terbatas. Namun di balik itu ternyata memang ada satu hal lain berkaitan kawasan industri, yaitu tentang pembebasan tanah ya untuk pengganti tanah kawasan industri Cilacap. Tim pengadaan tanah sudah mulai akan berjalan, khususnya kalau tidak salah di wilayah Karangkanti atau Kesugihan ya, Kecamatan Kesugihan khususnya. Saya mendorong kepada Direktur Perusda Kawasan Industri Cilacap untuk secepatnya untuk melakukan proses pengadaan tanah ini, pembebasan lahan ini, dan saya mendukung proses itu karena saya khawatir kalau berlarut-larut uang mondok di rekening atau di kas daripada kawasan industri, saya khawatir malah bisa banyak masyarakat yang berpikiran negatif. Jadi saya tetap mendorong, saya memberikan apresiasi, dan saya melakukan pengawalan berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pengganti kawasan industri Cilacap. Selain daripada itu, saya juga berpesan kepada tim pengadaan tanah, kepada kawasan industri, kepada Pak Bupati, Ibu Bupati ya, Ibu PJ Bupati khususnya, untuk betul-betul berhati-hati. Karena banyak kejadian dalam proses pengadaan tanah dimanapun itu ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mencari keuntungan pribadi, sehingga yang sebetulnya kegiatan pengadaan tanah bisa optimal
namun karena ada permainan dalam pengadaan tanah oleh oknum-oknum tertentu atau oleh orang yang bermain tanah di lapangan, sehingga pengadaan tanah tidak bisa optimal. Sekali lagi, ini saatnya bersih-bersih, Ibu PJ Bupati. Bukan hanya berteori, praktekkan, awasi, libatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah. Sehingga betul-betul tidak ada penyelewengan, betul-betul tidak ada yang memanfaatkan, mencari keuntungan pribadi, baik itu kepentingan betul-betul pribadi maupun golongan. Demikian, Mbak Rani. Berkaitan dengan pengawasan melibatkan masyarakat, saya mohon kepada Ibu PJ Bupati untuk melibatkan wartawan, untuk melibatkan elemen masyarakat seperti LSM, Ormas, untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap tim pengadaan barang atau pengadaan tanah di wilayah pengganti kawasan industri Cilacap. Kalaupun itu tidak dilakukan, saya secara organisasi akan berkomunikasi dengan banyak teman untuk melakukan pengawasan secara langsung berkaitan dengan pengadaan tanah. Manakala ada permainan di situ, saya tidak segan-segan untuk melaporkan hal ini kepada APH. Karena berkaitan dengan ini adalah hajat hidup orang banyak dan sangat merugikan masyarakat manakala memang ada permainan tanah di dalam pengadaan tanah tersebut. Demikian, Pak Rani. Berkaitan dengan KIC akan berubah menjadi perusahaan terbatas melalui raperda yang sedang dibahas, saya juga berpikir bahwa itu perlu adanya pembicaraan yang lebih mendalam, perlu kehati-hatian, ojo kesusu gitu. Kalau ada pejabat yang ingin cepat disahkan, kami berpikir ada apa ini pejabat ya yang kesusu untuk mengesahkan raperda, 4 raperda ini menjadi perda di Cilacap. Demikian. Jadi sejauh ini belum ada koordinasi atau pertemuan antara Pak Kanto dengan PJ ya, dengan alasan kesibukan Ibu PJ. Ya, kalau bicara kesibukan saya pahami. Namun sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa PJ Bupati bukan sebuah hasil demokrasi ya, pemilihan demokratis, namun penunjukan, sehingga cara kerja Bupati definitif seperti Pak Tato Suwarto Pamuji dengan PJ Bupati menurut saya seharusnya berbeda. Kalau Pak Tato saat menjadi Bupati sudah mengambil satu masukan dari masyarakat, setelah itu baru melakukan masukan kepada jajaran di bawahnya. Nah, kalau ini harusnya dibalik. Bu PJ harusnya komunikasi dengan masyarakat sebanyak-banyaknya baru melakukan pembenahan ke dalam. Demikian. Siap. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.